Cinta adalah bahasan yang sangat monumental, Betul. bahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya, bahasan yang selalu dibutuhkan, bahasan yang selalu dirindukan oleh siapa saja, yang selalu menjadi oase bagi hati-hati yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Betul. Iya. Jadi itulah kita harus membahas ini, Ustaz ya. Iya. Nah, ini terkait mengenai cinta nih, Ustaz. Sebenarnya seperti apa sih cara terbaik untuk kita mencintai seseorang itu, Ustaz? Karena kan kalau nggak salah nih, Ustaz, katanya kita mencintai itu tentunya kita harus kita ingin dicintai. Berarti kita juga harus mencintai orang tersebut, nih, Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana sih caranya biar kita bisa saling mencintai nih, Ustaz, antara sesama? Iya, cara terbaik untuk dicintai adalah dengan mencintai. Jadi cinta itu sebetulnya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, sebagai ciptaannya. Dan ini adalah juga potensi terbesar manusia ketika bisa dikelola dengan baik, maka ini akan berdampak besar bagi kesuksesan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Cinta itu memberi tanpa menuntut balasan untuk kembali. Ketika seseorang itu memberi dan berharap kembali, itu namanya transaksi. Itu Iya, bukan bener. cinta. Iya. Cinta itu memberi. Iya. Ya, ada dua kata yang mewakili yang paling tepat untuk cinta, mahabbah, ya kan? Itu ada kata Ar-Rahman dan Rahim. Nah, ini merupakan asma dari Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, yang bermakna Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kasih dan sayang itu adalah dua poin terpenting dalam kata cinta. Cinta itu akan hidup, akan tumbuh ketika dua kata inti ini ada di dalamnya. Memberi, mengasihi, dan menyayangi. Jadi tidak ada menuntut untuk kita dicinta, untuk dikasihi, untuk disayangi, tidak. Jadi diawali dengan kata mengasihi, menyayangi, memberi dan memberi. Itulah seorang pecinta sejati. Iya. Wah. Jadi cinta itu memberi tanpa harap kembali, ya, Ustaz ya. Saling memberi, itulah yang namanya dengan cinta, ya. Oke. Nah, untuk mencintai ini sendiri, Ustaz, sebenarnya bagaimana sih hakikat kita untuk mencintai itu, Ustaz? Karena kan definisi cinta orang ini kan berbagai macam, ya, Ustaz. Ya. Jadi hakikatnya itu bagaimana sih sebenarnya, Ustaz, cinta ini? Jadi hakikat dari cinta itu adalah memberi segala hal yang kita punya, yang kita mampu, daya dan upaya untuk seseorang yang kita cintai, untuk sesuatu yang kita cintai. Jadi cinta itu sebetulnya tidak hanya berfokus pada manusia, tapi juga pada alam semesta yang lain. Sebagaimana juga Islam itu adalah agama cinta, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Nah, sesuatu itu dikatakan menjadi rahmat ketika orang merasakan kasih, orang merasakan sayang dengan kehadirannya. Nah, itulah cinta. Jadi hakikat dari cinta itu adalah mendayagunakan segenap yang kita punya, yang kita miliki, untuk kita berikan kepada sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Ya. Jadi cinta ini nggak hanya kepada sesama manusia, ya, Ustaz ya? Karena kalau nggak salah nih Rasulullah pun diturunkan untuk memberikan cinta kepada seluruh dunia, ya, Ustaz ya, seluruh bumi kalau nggak salah, ya. Cinta. Nah, begitu nih keluarga Sip, ya. Mengenai cinta, bahasan yang nggak ada habisnya bakal kita bahas nih untuk di saat sekarang ini tentunya, ya. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita keluarga Sip, yakni Ustadz Ali Margosim. Kita membahas mengenai bagaimana menumbuhkan cinta dalam pernikahan. Kita juga masih menanti atensi Anda untuk bergabung di pagi hari ini di line interaktif 0822 6811 4887. Oke, saat tadi kita sudah menyinggung sedikit, ya, Ustaz ya, mengenai cinta dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pernikahan sendiri nih, Ustaz. Kan pernikahan ini sendiri adalah suatu mungkin bisa dikatakan sebagai ibadah, ya, Ustaz ya. Ibadah jangka panjang, yang panjang banget nih sampai akhir hayat memisahkan, insya Allah, ya. Nah, tentunya dalam pernikahan ini lika-liku kehidupan dan sebagainya macamnya bisa memberikan dampak terhadap cinta itu sendiri, Ustaz. Nah, dalam pernikahan itu bagaimana sih caranya supaya rasa cinta itu terus tumbuh antar pasangan, ya, Ustaz? Ya.
Pendengar setia dari program Rumahku Surgaku yang saya cintai. Cinta. Jadi saya dalam satu waktu pernah menyaksikan sebuah kejadian yang sangat mengusik ya, yang sangat mengusik pintu hati saya, yang sangat membuat saya itu cukup tersentil, kemudian merasa tidak baik. Itu ada sesuatu yang tidak pas menurut saya, ya kan. Yang pertama adalah saya mengamati sepasang muda-mudi pacaran, ya kan, begitu romantis. Betul. Kemudian naik motor gitu, pegangannya begitu kuat, ya kan. Kecepatan motornya cuma 40 km per jam, tapi pegangannya 100 km per jam itu. Bener banget. Waduh, ya ini bikin iri kan, bikin kita, ya Allah ini luar biasa ini. Tapi sayang ya kan, mereka belum melakukan ini dengan curi star, artinya belum ada legalitasnya, ya kan, legalitas secara agama, legalitas juga secara bernegara. Itu yang kita sayangkan. Tapi ada sisi positif yang perlu kita ambil juga, bagaimana cinta dalam tanda petik yang mereka maksud itu mereka aplikasikan begitu indah, kita lihat ya, indah dalam tanda petik lagi nih ya. Nah, sekilas menurut pandangan lahiriah kita tuh, wah ini sesuatu yang banget gitu. Yang kedua adalah dalam waktu yang tidak begitu jauh jaraknya, saya juga menyaksikan sepasang suami istri begitu, dengan wajah yang kusam, si suami memanggil istrinya dengan sapaan yang tidak enak, suaranya keras, kasar. Kemudian istrinya pelan-pelan datang, ya kan, menghadap ke suaminya dengan wajah yang begitu terpukul. Kalau kita bicarakan ini sesuatu yang tidak indah sekali. Dan ini terjadi di ruko ya, di tempat dia berjualan, berdagang. Jadi ada tempat pembelanjaan gitu, disaksikan oleh banyak orang. Ini sangat miris sekali sebetulnya. Ini pasangan sudah 20 atau 25 tahun mereka berpasangan, karena anak-anaknya udah besar juga gitu. Atau mungkin di sisi yang lain saya juga pernah menyaksikan seorang kakek nenek ya, saya katakan kakek karena dia udah punya cucu gitu ya, padahal mungkin usianya baru 45 atau 47 gitu ya kan. Jadi mereka ini seperti orang bermusuhan saja. Seperti anjing dan kucing ya, Ustaz ya. Seperti anjing dan kucing gitu ya. Kalau anjing dan kucing kan lucu dilihat ya, lucu sekali. Gitu ya, justru membuat kita terhibur gitu kan, gemas gitu. Tapi yang ini enggak, kita membuat kita miris, ya Allah ini kok begini. Mereka tuh suami istri terikat dengan tali ikatan pernikahan, ya kan, ikatan yang suci. Ini miris sekali. Karena kita semua memahami bahwa menikah itu ibadah, ibadah terlama, terpanjang, yang hanya diakhiri oleh kematian, al-maut itu sendiri. Ini pernikahan kan, setiap detik yang kita lalui, setiap menit, jam, hari, bulan, tahun, semuanya bernilai ibadah. Tidak ada yang tidak bernilai. Semuanya itu mengalirkan pahala yang begitu banyak, dan insya Allah jadi bekal bagi kita nanti di akhirat. Ini perjuangan yang tidak sia-sia. Namanya orang ibadah, seperti kita sholat, kita harus khusyuk ya kan. Kita harus totalitas gitu kan, bacaannya kita perbaiki, gerakannya kita sempurnakan, tumaknina dan segala macam. Karena kita menginginkan sesuatu yang memang nanti diterima oleh Allah dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga dengan menikah ini gitu. Dan saya kira menikah ini lebih indah lagi gitu ya. Lebih indah dalam artian dia itu tidak hanya sebatas ada di sana kewajiban, tapi juga kebutuhan dan ada kenikmatan di dalam. Nah ini luar biasa sebetulnya. Tapi kenapa ya pernikahan yang sudah berjalan 10, 15, 20, 25 tahun itu, ya pernikahan yang seolah-olah ini justru menakutkan, serem gitu ya. Serem sekali, terpaksa. Orang kok seolah-olah terpaksa melihat suaminya melihat istrinya itu beban yang paling berat ya. Jadi ada suatu omelan itu ya, di kantor itu ada seseorang yang mendapatkan sebuah masalah yang besar. Dia habis dimarahi oleh pimpinannya. Terus dia mendekati temannya, lalu buka dompetnya. Di dompetnya itu terlihat foto istrinya gitu. Lalu temannya bilang, romantis banget gitu ya, kamu keren banget. Di dompetnya ada foto istrinya.
dia bilang, iya saya selalu bawa dompet ini, selalu ada foto istri saya di sini. Ketika saya sudah melihat ini, maka beban seberat apapun terasa lebih ringan. Kenapa? Karena beban yang paling berat itu yang ada di foto ini. Gitu ya. ini persoalan gitu ya. Bener, Atau kita lihat juga tuh di HP. Iya. Kalau pasangan muda biasanya di HP itu tulis nama istri ya, ayang bebek gitu ya, ya my love gitu, bidadariku, cintaku, permata hatiku dan segala macamnya lah. Terus pernikahannya sudah 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Itu nanti berubah mama, mama Andi contoh ya kan. Kalau pernikahannya sudah nambah lagi, itu bukan mama tapi tulis nama aja. Kalau namanya contohnya Nur Aini, mohon maaf ya, Nur Aini gitu. Kalau pernikahannya sudah 30 tahun ke atas mungkin, ini malaikat maut. Sudah berganti lagi ya. Jadi ibu-ibu nih kalau pulang nanti ya suaminya coba ditengok HP-nya, nama ibu-ibu ditulis oleh suami itu siapa di sana. Gitu. Ini penting juga ini. Iya benar. Untuk melihat penilaian dari pasangan kita. Jadi ini miris sebetulnya Kak Hafiz bagi saya ya, sangat miris sekali. Pernikahan yang sebetulnya sangat sakral, pernikahan yang setiap detik bernilai ibadah, pernikahan yang Masya Allah ya, ini dari dunia hingga ke akhirat. Ya kalau kita bisa tuh kita menikah itu kan memang dari dunia dan ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengharapkan kebahagiaan. Seperti tema dari kita ini, rumahku, surgaku. Surga kita di dunia ini ya rumah kita, baiti jannati. Betul. Ya kan? Surga kita di dunia ini ya rumah kita. Rumah itu harus membetahkan bagi kita, menyenangkan, membuat kita semakin dekat sama Allah ya kan? Semakin bersemangat dalam bekerja, membuat kita bahagia. Nah, itu rumah. Jangan sampai rumah ini angker, rumah hantu gitu ya. Menakutkan, tidak banyak membetahkan, seram gitu ya Allah. Sampai dalam rumah tegang. Iya. Bahkan anak-anak sekarang pun malas banget pulang ke rumah tuh saat mungkin ada sesuatu di rumahnya kan. Iya, karena bapak ibunya tempur terus. Iya, bisa jadi. Jadi dia menyaksikan bapak ibunya tempur, perang ya kan. Ini ada perang Irak-Iran di sini nih. Perang dunia pertama gitu. Sebentar lagi bom meletus ya. Piring-piring bertebangan ya kan. Betul. Gelas-gelas pecah sana sini. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Iya. Nah, pendengar setia dari program Rumahku Surgaku Shift FM 105,8 yang saya cintai, maka kita berharap hal ini jangan terjadi lah di rumah kita ya. Mari kita mengevaluasi diri kita dan memperbaiki. Bagaimana sih menumbuhkan cinta? Nah ini gitu ya. Ini yang penting. Jangan cinta itu di awal-awal saja mesra. Menggebu-gebu ya. Wah, panggilannya Yayang, Bebek, sayangku, cintaku untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai punya anak 1, 2 gitu ya kan. Anak ketiga udah panggil namanya saja. Nah ini bagaimana cinta itu bertumbuh. Nah ini yang kita harapkan dari rumah kita. Ya kita jangan berharap kebahagiaan itu datang dengan sendirinya, tapi ciptakanlah kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Ciptakan. Ya kan, ciptakan. Nah, bagaimana menumbuhkan cinta dalam pernikahan? Ya, yang saya maksud adalah pernikahan yang sudah berusia. Karena pernikahan 1 tahun, 2 tahun itu tidak perlu kita bercerita, orang kan tahu. Dia mesti senang. Lagi happy gitu kan, saling mengenal. Benar. Semuanya jadi kejutan. Wow, gitu ya. Sedikit-sedikit, wah keren ya, mantap ya pasangan saya, istri saya nggak salah pilih, puja-puji di sosial media segala itu ya. Betul. Nah, itu hal yang biasa. Tapi lihat bagaimana pernikahannya nanti setelah punya anak 3. Benar. Ya kan? Setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mestinya bagaimana? Semestinya cinta yang di awal mungkin poinnya 10, 5 tahun ke depan jadi minimal 15. Ya kan? Nah, 10 tahun ke depan jadi 20 gitu ya kan? 25 tahun ke depan jadi 100, poinnya naik. Betul. Inilah cinta yang bertumbuh. Seperti biji
pepohonan ya, ada contohnya gabah padi gitu ya. Mulai dari kita semai bibitnya, kemudian ya kan bibit itu kita siram gitu ya, kemudian dia tumbuh jadi benih, lalu kita tanam gitu kan, kita rawat, kita buang hama-hama pengganggunya, kemudian kita pupuk gitu kan, airnya kita atur irigasinya, kemudian kalau ada hama wereng segala macam kita semprot gitu ya kan, sehingga dia mulailah dia itu berbunga dan berbuah gitu ya. Dia berbuah dan berkontribusi, bermanfaat, memberikan hasil bagi kita. Nah, pernikahan kita ini buahnya itu kita nikmati di dunia dan di akhirat. Di dunia kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketenangan, kenyamanan, sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Di akhirat insya Allah akan menjadi bekal kita menuju surganya. Amin. Nah, bagaimana gitu agar cinta itu bertumbuh? Bagaimana cinta itu bukan yang biasa-biasa saja? Pernikahan itu tidak terasa hambar itu bagaimana sih? Maka yang pertama perlu kita luruskan kembali niat kita. Kita atur kembali giroh kita dalam menikah itu, bahwa al-hub fillah walillah. Kita itu menikah, kita itu mencintai karena Allah, di jalan Allah, ya kan, dalam rangka mencari ridho Allah. Al-hub fillah walillah. Ini penting sekali. Saya mencintai dia karena cinta saya kepada Allah. Allah menginginkan saya sebagai hambanya untuk mencari pasangan yang baik. Rasulullah juga begitu. Rasulullah mengatakan fazfarta bizatidin taribat syadaka. Pilihlah yang agamanya yang bagus, maka engkau akan beruntung. Pilihlah agamanya yang baik, artinya yang soleh, yang solehah, maka engkau akan selamat, engkau akan beruntung. Nah, ini poin yang pertama, bahwa kita mencintai dia itu dalam rangka kita mencintai Allah, di jalan Allah, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Itu penting yang pertama. Jangan mencintai seseorang itu karena wajahnya. Karena wajahnya bisa jadi besok dia kecelakaan habis. Betul. Bisa jadi mungkin 5 tahun 10 tahun dia akan keriput, jerawatan, udah jelek semua. Ya kan, kena penyakit habis. Betul. Jangan. Itu tidak. Itu alasan yang sangat-sangat rendah sekali bagi seorang pecinta gitu. Juga jangan mencintai karena kepopulerannya. Juga jangan mencintai karena kekayaan dan lain sebagainya. Tapi awalilah cinta kita itu, kita mencintai karena dia layak untuk dicintai. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini persoalan ini. Ya, ini persoalan fisikis, psikologis, komplit di sini semua. Jadi banyak ya pasangan-pasangan yang sudah menjalani rumah tangganya 5 atau 10 tahun itu, dia, suaminya atau istrinya, dalam kepalanya ini itu memang orang yang biasa. Itu sesuatu yang biasa saja gitu. Artinya nilainya rendah. Ya kan? Kemudian tidak ada sesuatu yang spesial. Dia itu tidak menganggap pasangannya itu adalah anugerah terbesar dari Allah. Sesuatu yang biasa, yang hambar. Karena dia menilai sesuatu itu dengan penilaian yang dangkal, dengan penilaian yang rendah, maka dia pun akan memperlakukan pasangannya dengan cara-cara yang rendah. Sehingga seringkali perbuatannya itu merendahkan pasangannya. Ini, ya kan? Jadi kalau di barat itu ada sebuah peribahasa, you are what you think. Kamu adalah apa yang ada dalam pikiranmu. Termasuk juga pasangan kita. Pasangan kita itu seberapa penting bagi kita, seberapa bernilai, itu kembali kepada pandangan kita. Di dalam otak kita itu dia itu seberapa bernilai. Ini perlu kita perbaiki. Iya. Ini jadi musibah sebetulnya bagi orang yang tidak paham. Bagaimana tidak? Ya kan?
dia menganggap pasangannya ini tidak bernilai gitu, sehingga dia memperlakukan dengan cara-cara yang tidak terhormat sama sekali ya. Akhirnya bertempur, bertengkar. Yang mana pula ada pasangan yang mau direndahkan, dilecehkan, apalagi sampai dicaci dan dihina. Ini persoalan penting. Maka seorang pasangan yang baik ya, yang memiliki moto rumahku surgaku, perlulah dia memperbaiki mindset ini, cara pandang ini, bahwa pasangan saya adalah anugerah terbesar dari Allah. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz, takdir saya, jodoh saya itu dia. Maka sekarang tugas saya adalah bagaimana bisa menikmati hidup bersama dia, bagaimana bisa bertumbuh bersama dia, bagaimana kami bisa merasakan kebahagiaan bersama dia. Saya hadir untuk saling melengkapi. Karena kami tidak sempurna. Ini penting. Jangan ada kita merasa kita yang paling baik. Saya ini cantik. Coba kamu pesek udah hitam gitu kan. Pesek hitam jelek dan segala macam. Ini perlu untuk kita perbaiki dalam diri kita. Benar. Penting. Ya. Ingat ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Suami kita itu, istri kita itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Ketika kita meremehkan dia, ketika kita merendahkan dia, itu bukti bahwa kita ingkar nikmat, kufur nikmat. Benar. Kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Dan itu juga bukti dari kebodohan kita. Kita tidak belajar untuk bertumbuh. Ini perlu untuk kita sadari dan kita dudukkan. Ini paling penting ini. Nomor 1 tadi, cinta itu harus bermula ya kan, bersumber, bermuara itu dalam rangka mencintai Allah. Kemudian yang kedua tadi, perbaiki pandangan kita terhadap pasangan kita. Dia adalah yang terbaik buat kita. Dari miliaran laki-laki, dari miliaran perempuan di muka bumi ini, Allah pilihkan dia untuk kita. Itu artinya apa? Dia yang terbaik buat kita. Maka dia harus kita jaga, dia harus kita muliakan, dia harus kita sayangi, kita hormati, dan kita harus menikmati hidup bersama dia. Wah, ini penting ini untuk dipahami oleh pasangan. Ini saya lihat jauh sekali ya. Masya Allah banyak pasangan, ya Allah hidupnya kok kering, kerontang gitu ya Allah. Satu aja nggak bisa dia mengurusi, malah pengen 2, pengen 3 dengan cara selingkuh. Benar. Ya kan, dengan cara selingkuh. Setelah itu mencaci maki syariat Allah, poligami. Betul. Tidak betul. Saya ya, walaupun tidak mampu dan belum waktunya juga untuk menerapkan syariat Allah ini, syariat poligami, ya kan, itu adalah syariat dari Allah. Artinya kita tidak boleh menentang. Itu sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Kalau kita sebagai hambanya ya kita patuh, mengikuti, menerima semua yang telah diatur oleh Allah. Karena semua ada hikmah semuanya. Itu untuk kebaikan kita semua. Orang yang berpoligami pun ada aturannya, ya kan? Rata-rata orang yang berpoligami itu yang benar sesuai syariat adalah istri pertamanya itu diperlakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, terus ada perihal lain yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan dirinya dari zina, maka dia menikah untuk yang kedua. Itu sesuai dengan syariat, ya kan? Bukan dengan cara berselingkuh, menyakiti pasangan. Ini tidak betul. Yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan cinta itu romantisme. Lagi-lagi ini akarnya yang pertama dan yang kedua. Tapi tetap saya sampaikan, romantisme itu dibangun lah. Jangan kaku lah rumah tangga ini, gitu kan. Sekakukan ibu kering nih biasa cowok-cowok nih Ustaz. Janganlah romantisme. Bagaimana Rasulullah itu berlaku romantis terhadap pasangannya, dan itu semakin menumbuhkan benih-benih kebahagiaan di hati pasangan kita gitu kan. Kalau pasangan kita itu bahagia, ya Allah, kalau dia suami dia akan bekerja dengan semangat gitu kan. Dia akan totalitas dalam berkarya, dalam menghasilkan kemanfaatan bagi banyak orang.
akan totalitas dia akan menjadi pribadi yang hebat dan tangguh. Istri pun juga begitu. Istri yang diperlakukan dengan cara yang baik, dengan ahsan itu, dia mendapatkan kebahagiaan dari suaminya. Dia akan bekerja mengurusi rumah dengan baik, itu kan rapi. Kalau yang biasanya cuci piringnya itu kurang bersih, sekarang menjadi bersih gitu. Yang biasanya malas mengurus rumah, sekarang akan semangat mengurus rumah, karena kita memperlakukannya dengan baik. Mu'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, itu romantisme. Romantisme ini nggak susah, nggak harus ke Jepang, nggak harus ke Turki, nggak harus ke luar negeri atau ke planet, nggak usah. Nggak perlu juga mengeluarkan biaya jutaan, menunggu tahun depan 3 tahun lagi kita berangkat, nggak usah. Nanti sore pun kita bisa, ya kan? Bahkan tidak perlu nanti sore, sebentar lagi pun juga bisa, ya kan? 1 jam kemudian kita jalan-jalan kemana gitu. Di rumah pun juga membangun romantisme itu bisa. Bagaimana rumah itu senantiasa terasa seperti kita itu seperti pasangan baru aja ya. Nah, maka kamar itu perlu direnovasi. Artinya penataan ruangnya, lampu pencahayaannya. Kalau kamar tidur itu jangan sama dengan ruang tamu. Ya kan, masalah lampu contohnya. Pakaian pun. Ini saya bahas dalam buku saya, Harmonis di Dunia Bersama di Surga, itu lengkap. Urusan ranjang lengkap di sana. Mulai dari pencahayaan, pakaian sampai pakaian dalam semuanya, bagaimana menatanya, gitu kan. Kemudian parfum, kemudian pemilihan warna, itu semuanya ada ilmunya. Jangan kaku kita, jangan merasa lebih sudah tahu aja. Perlu belajar kita. Long life education. Kita perlu belajar terus menerus, ya kan? Bangunlah romantisme itu. Pagi-pagi kan sama istri itu lari pagi gitu ya. Mas Hafiz sudah menikah? Belum. Ini jadi pelajaran gitu ya. Insya Allah. Oke. Kemudian contohnya masak bersama, ya kan, sepiring berdua gitu kan indah, ya kan. Jadi di rumah kalau belum punya anak, piring cukup 1, gelasnya cukup 1. Ya kan? Berdua ya, Ustaz ya? Iya begitu, tuh lebih romantis, ya kan, lebih romantis. Ada banyak. Lari pagi, ya kan, berdua, ya kan. Saya lebih senang lagi itu kalau hujan, itu keluar berdua sama istri. Tapi lihat dulu cuaca, jangan ada petir ya. Tidak ada kilat, hujan yang bagus, sedang, ya tidak terlalu lebat, ya kan. Keluar berdua, wah itu romantis banget dan sehat. Secara ilmiah itu sangat sehat, membantu kesuburan pasangan kita. Oke. Romantisme. Bahkan yang sudah menopause pun, saya di beberapa seminar saya ajarkan bagaimana tetap romantis walaupun ranjang sudah kering, tidak lagi bergetar seperti biasanya. Itu bagaimana caranya? Ada caranya, makanya belajar. Ya kan, mumpung gratis di rumahku surgaku, ikutin. Kayak dengernya saat ya kan, ikutin. Kita buka ini apa namanya ini talk show. Talk show berbagi kita ya, berbagi dengan sesama. Kalau udah ikut seminar itu tinggal di hotel, wah itu udah mahal lagi. Betul. Ya, tapi terkadang ilmu itu memang perlu mahal juga agar dihargai. Iya, benar. Kemudian yang keempat terakhir, teruslah belajar. Tanpa belajar kita akan tumpul. Kiprah kita, kebahagiaan kita pun tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh cinta kita. Saya kira itu tips-tips dari saya. Saya ingin menyampaikan bahwa bahagia itu sederhana dan murah. Ya, sederhana dan murah. Asal tahu ilmunya dan mau untuk selalu belajar, maka kita akan menikmati rumah kita seperti surga. Sebelum surga yang sesungguhnya kita raih. Terima kasih. Ya, itu dia keluarga setia. Masya Allah sekali nih ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, mengenai bagaimana untuk menumbuhkan cinta dalam pernikahan. Oke. Nah, saat tadi selama kita iklan ada satu pertanyaan masuk Ustaz di line interaktif kita di 082268114887. Assalamualaikum Ustaz Ali, saya S di Padang Ustaz. Kenapa ya suami itu suka ambil baju di lemari yang tadinya rapi, tiba-tiba jadi amburadul? Aduh, kadang capek juga beresin lagi dan lagi, Ustaz. Teman-teman saya juga cerita kayak gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku S yang saya banggakan,
Jadi memang perempuan dan laki-laki itu secara fitrahnya memang memiliki perbedaan ya. Di antaranya kalau perempuan itu lebih teliti, lebih detail, kemudian dia itu persoalannya itu dia lebih mendalam gitu ya. Dia suka mengerjakan hal yang kecil. Itu secara berkelanjutan tuh dia bisa gitu ya. Tapi kalau laki-laki itu secara mayoritas dia memang sering itu ya, mayoritas laki-laki memang seperti itu ya. Dia memang fokus kepada hal yang besar gitu kan. Karena memang dia juga dia memiliki tugas yang besar gitu ya. Memenuhi nafkah keluarga, pekerjaan besarnya itu di luar, dan pekerjaan besar seorang istri itu di dalam rumah ya. Itu sudah fitrahnya begitu. Bagaimana menyikapi hal yang demikian? Cara menyikapinya adalah dengan kita bersyukur sebetulnya. Kenapa kita harus bersyukur? Selagi hal itu terulang kembali, itu pertanda bahwa satu, suami kita masih bersama kita. Ya kan, biasanya kaos kakinya di pojok rumah gitu kan, handuk basah ya kan di ruang tidur gitu kan. Karena memang laki-laki itu diciptakan untuk melihat jauh ke depan, jauh lebih besar. Sementara perempuan itu diciptakan untuk melihat hal-hal yang ada di sekelilingnya, yang lebih dekat dengannya, itu kan. Maka sebetulnya ini bukan persoalan yang besar, ya. Maka kita tetap sebagai seorang istri tetap menyampaikan, tapi jangan jadikan ini persoalan yang rumit atau dirumitkan. Nah, ini jangan anggap ini persoalan yang besar atau dibesar-besarkan. Ini bukan persoalan yang besar. Kita harus tahu apa peran seorang suami, hak dan kewajibannya kita harus mengerti. Apa pula hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri, harus saling memahami. Nah, anggaplah itu kekurangannya dia, ya kan? Tapi kita harus memahami juga bahwa dia memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Berbagi peran lah, gitu kan. Masa semuanya suami yang mengerjakan gitu. Ya kan, udah di luar pekerjaannya banyak, nanti di dalam rumah hal-hal kecil, hal sepele pun dia juga harus terlibat secara aktif, berbagi peran. Kalau semuanya nanti suami, terus peran istri apa, gitu kan? Begitu pula dengan istri. Istri juga perlu memahami bahwa tugas utamanya memang di rumah, tapi ketika dibutuhkan atau dia memiliki ingin berkarir yang tentunya tidak mengganggu keluarga, ya silakan gitu kan, silakan berkarir. Tapi karir utama seorang istri itu adalah di rumah. Karya terbesar seorang istri itu adalah menjadi ratu di dalam rumahnya. Ya, bagaimana istananya ini nyaman, aman gitu ya. Istananya ini membetahkan bagi suaminya, anak-anaknya ini tumbuh menjadi anak-anak yang baik gitu ya. Bagaimana dia bisa menjaga nama baik suaminya, menjaga hartanya, menjaga anak dari suaminya. Itu peran yang sangat besar. Peran yang sangat besar. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wanita itu masuk surga itu cukup dengan 3 hal saja. Dia bisa masuk dari pintu manapun. Yang pertama adalah dia patuh kepada suaminya. Nah, yang kedua dia mendirikan sholat, ya kan? Yang ketiga menjaga dirinya dari zina. Itu saja. Sementara laki-laki tidak. Dia akan ditanya tentang perannya sebagai anak, perannya sebagai pemimpin di luar rumah, perannya sebagai seorang ayah, perannya sebagai seorang suami. Semuanya akan ditanya mengenai hartanya, mengenai jabatannya, semuanya sangat berat. Banyak harus dipertanggungjawabkan ya. Banyak sekali. Sementara seorang istri cukup 3 saja. Dia sholat, dia menjaga dirinya dari zina, berselingkuh gitu, menutup auratnya ketika keluar rumah. Kemudian yang ketiga, patuh sama suami. Nah, patuh pada suami yang baik contohnya tentunya ya.
bukan suami yang mengajak untuk bermaksiat atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat agama. Iya. Jadi berterima kasih kita, itu persoalan kecil itu bagian peran kita, gitu ya. Anggaplah sebagai bumbu rumah tangga ya, Ustaz ya. Bumbu rumah tangga. Nah begitu ya, Mbak S nih ya dari Padang tadi katanya. Oke, sebelum kita tutup nih Ustaz. Ya, tadi kan kita untuk menumbuhkan itu perlu banyak hal. Ada 4 tadi ya, yakni kembalikan niatnya karena Allah, kemudian memperbaiki mindset, ciptakan romantisme, dan juga belajar terus. Nah, jika di suatu pernikahan itu Ustaz, yang sudah lama ya Ustaz ya, tentu godaan dari orang ketiga ini besar banget nih Ustaz. Nah, untuk menyikapi ini bagaimana Ustaz? Soalnya kan belakangan ini juga di sosial media pun banyak sekali bertebaran cerita-cerita rumah tangga hancur karena orang ketiga atau pelakor disebutnya Ustaz. Nah, ini supaya suami istri ini terbebas dari itu bagaimana caranya Ustaz? Oh ya, terima kasih Kak Hafiz. Sebetulnya gangguan terbesar dalam rumah tangga itu bukan orang ketiga, tapi dirinya sendiri. Iya benar ya, nggak bisa menahan ya Zat ya. Tapi dirinya sendiri yang lemah ketika itu. Iya. Ya, dirinya sendiri yang lemah. Yang pertama adalah apa yang lemah? Lemah dari sisi niat. Iya. Dia menikah itu, dia itu lemah. Ya kan, motivasi menikahnya itu. Kemudian yang kedua komitmen. Komitmen dengan pasangannya itu lemah. Iya. Lemah, bermasalah ketika itu. Artinya dia itu mendua. Artinya tidak ada artinya dia itu tidak utuh, pikirannya tidak fokus, tidak khusyuk ya, ragu-ragu. Nah itu yang paling pas sebetulnya itu ya. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu dengan dirinya sendiri, itu akar dari permasalahan. Ya, keraguan-raguannya dalam pernikahan itu akar dari persoalan. Orang ketiga itu sebetulnya itu hanyalah bukan sebagai penyebab, bukan sebagai penyebab, cuma aktor pelengkap saja. Aktor pelengkap saja. Kalau bukan kita yang membuka diri, nggak mungkin ada ya. Tidak akan itu. Ada orang ketiga. Itu intinya ya. Iya. Kayak gitu keluarga sip ya. Oke, berhubung kita sudah di segmen terakhir nih Sat. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement terlebih dahulu Sat. Iya. Bahagia itu sederhana, bahagia itu murah, tidak butuh biaya yang mahal, dan bahagia itu kita yang menciptakan. Maka ciptakanlah kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Rumahku, surgaku. Ya itu dia, Masya Allah sekali keluarga sip ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat untuk kita bersama dan tentunya memberikan inspirasi untuk terus bisa mencintai pasangan kita sebagaimana mestinya. Oke, berhubung kita sudah di segmen terakhir keluarga sip, sudah saatnya kami untuk pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kata dan salaf dan khilafnya. Terima kasih kepada Ustadz Ali yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga nanti kita bertemu lagi ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik keluarga sip, saatnya pamit dari ruang dengar Anda dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.